Justru wakil menteri yang baru ini harus berani bilang, "Pak, terima kasih amanahnya. Saya sudah masuk di kementerian yang Bapak pengen. Tapi begitu melihat dapur tiap kementerian, ternyata memang Pak, kita harus pilih prioritas anggaran dan program mana yang mau dijalankan." Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini di Koneksi Konten Ekonomi. Seksi. Widih, mantep nih. Ada yang baru berburu komodo kayak. Nggak boleh ya. Ada Bang Yudhistira di sini, ekonom sales, apa kabar? Kabar baik, Akhirnya kabar baik. datang kembali setelah kamu berada di Indonesia Timur ya, di Flores ya. Kira udah pulang ya. Lama juga di sana ya ternyata. Lumayan ya. lama juga. Karena dicari jadwalnya kok nggak ada nih buat koneksi. Ada Mas Iqbal juga di Yap. sini ya, managing editor CNBC Indonesia. Apa kabar, Bang Iqbal? Baik, alhamdulillah. Baik. Kita di koneksi. Kontennya seksi nggak ya ini dengan pelantikan 3 Masih. woman? Masih rame, masih jadi Masih ya, obrolan. masih Di mana-mana oke jadi ya. omongan itu. Iya ya. Sekarang kita tanyain dari jauh dulu. Iya. Lo Mantap. mantau juga Pasti nggak nih? mantau. Mantau ya. Lihat juga. Pertama kali react lo ketika ada 3 momen baru dilantik di penghujung waktu, di sisa 3 bulan gitu ya masa aktif pemerintahan ini. So what do you think? Pertama kaget, yang kedua jadi biasa aja. Kenapa kaget? Karena kan ini Oh, sepertinya ada kagetnya dulu tapi awal-awalnya ya. Ada Ada kagetnya ya. kagetnya dulu gitu kan. Kalau cuman transisi nggak pernah tuh kejadian disusupin jadi wakil menteri. Jadi tim transisi aja. Betul. Baru ketika pembentukan kabinet yang baru pemerintahan, tim transisi bisa dipilih jadi menteri atau jabatan strategis. Oke. Tapi kalau ini kayak maju duluan nih, start 2 bulan lebih awal. Yang kedua menjadi kurang Cek ombak kali. kurang kaget itu karena oh iya kan, tapi bukan ganti menteri ya, bukan reshuffle menteri, cuman wakil menteri. Betul. Dan biasanya wakil menteri itu ya mungkin di sisi yang lain dia bisa dapat data-data dari internal, bisa tahu proses di dalam, terutama di Kementerian Keuangan yang sensitif anggaran. Tapi di sisi yang lain kan biasanya digantiin Ya, posisi menteri. iya. Kalau diundang nggak bisa Iya. datang, yang gantiin wakil menterinya. Jadi hanya seremonial. Oh gitu. Jadi kagetnya itu terus jadi biasa aja gitu ya. Jadi kalau misal Sobat Cuan ini baca gitu ya, ini ngingetin aja sih Sobat Cuan. Jadi ada 3 yang baru dilantik. Kemarin ada Thomas Djuwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan 2. Jadi sebenarnya Wakil Menterinya udah ada. Iya. Wamenkyu itu 1 udah ada Iya, gitu ya. Ditambah Prof. lagi. Ya. Iya, terus ditambah lagi 1. Kemudian Yuliot ini Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Ini jadi Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala BKPM juga, dan juga Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian ya. Yang kemudian menjadi sorotan adalah kenapa kok Wamenkyu-nya harus jadi 2 gitu. Apakah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% gitu untuk bisa push ke sana? Bang Iqbal, kayak yang lo lihat gimana? Tadi ya benar kata Mas Bima sih. Biasanya kan namanya sinkronisasi, transisi, apapun lah sebutannya gitu ya. Itu kan dari jauh aja gitu ya. Toh juga waktu itu sudah ada pertemuan juga. Dan Pak Thomas atau Mas Tommy kita panggilnya juga sudah hadir gitu ya. Tapi ternyata mungkin dalam perjalanan dirasa kayaknya sepertinya langsung dimasukkan saja gitu ya. Karena toh juga ini kan narasinya Prabowo itu kan keberlanjutan. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang jadi ya biasa saja gitu. Toh juga ini memang nanti habis ini setelah 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden juga mereka juga gitu kan yang menjalankan gitu. Jadi memang ini memang bagi sebagian orang juga kaget sih waktu awal pagi-pagi itu ya dapat berita itu. Cuman setelah dipikir-pikir ya mungkin ini bagian dari keberlanjutan tadi. Jadi sekalian aja udah. Walaupun sebenarnya keberlanjutan berarti udah dapat kisi-kisi bahwa jangan-jangan next Wamenkyu-nya belum tentu yang juga ini. karena juga. kan karena resistensi terhadap politisi juga tinggi Kak Maria. Jadi Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan itu jarang sekali diisi oleh politisi. Dan saya rasa pasti Mas Bima juga sependapat dan teman-teman analis yang lain juga sependapat bahwa itu seperti posisi yang sakral gitu. Jadi kalau bisa sih jangan dimasukin orang politik gitu. Walaupun latar belakangnya betul dia di keuangan, orang market, orang juga tahu lah. Tapi sepertinya label politisi di Kementerian Keuangan itu sepertinya jangan gitu.
Oke, Itu sih sepertinya yang jangan gitu ya. betul. Tapi kan we never know ya. Kalau Iya, lu ngelihat iya. Beda sama di Bener luar gak negeri. Mungkin Mas Bima kan pernah kuliah di Inggris. lu Mungkin bisa kalau orang partai di posisi itu kan Jadi ya sama level of urgency loh, kayak tinggal 3 bulan lagi loh padahal loh. itu soal itu juga masalah kerabat juga. iya, Jadi ada isu juga. Jadi selain Betul, dia betul. bendahara umum Mm-mm. misalnya, tapi juga yang kedua juga ada trust issue dari sisi Pak Prabowo-nya. Kenapa yang dimasukkan kan memang keponakan. Iya. Keponakan yang sangat dekat begitu ya. Hmm. Artinya apa? Artinya di situ mungkin dia betul-betul ingin ada orang kepercayaan yang bisa mengendalikan dari sisi fiskal anggaran. Trust issue Nah, terhadap Trust issue kabinet yang terhadap sekarang ini. Kabinet yang sekarang. Oh, I bisa see. jadi. Hmm. Kenapa? Akhirnya kan berapa kali soalnya Bu Sri Mulyani udah bilang soal I'm gone, she's gone gitu ya. Jadi kayak saya udah nggak mau lanjut lagi di kabinet berikutnya. Sementara dari sisi yang lain ada kebutuhan nih untuk tahu dapurnya Kementerian Keuangan. Betul. Karena era APBN 2025 lagi disusun. Kemudian makan siang gratis itu anggarannya seperti Ya. apa, food estate, Betul. ya, hilirisasi mau bentuknya gimana. Karena beberapa anggaran yang besar ini juga perlu dicari-cari nih, dicuil-cuil dari pos belanja apa yang kira-kira bisa digeser. Nah itu, jadi saking tidak percaya dengan teknokrat, sehingga yang masuk ya kerabat dekat. Sebenarnya itu yang coba dilihat, tapi disesalkan juga kan. Iya, iya, iya. Karena memang di negara lain untuk pos-pos tertentu ya, treasury dan lain-lain itu wah track record panjang. Paham Iya. fiskal, kalau bisa paham moneter juga. Betul, betul. Sebagian juga dari birokrat karir yang punya pengalaman panjang. Nah itu baru di posisi bukan hanya sebagai sentral Menteri Keuangannya, treasury-nya, tapi juga di direktorat-direktorat dan wakil Menteri Keuangan. Itu di negara lain biasanya begitu. Nah makanya ini kan jadi berita. Betul. Karena udah keponakan, posisinya juga di wakil Menteri Keuangan Dan bendahara umum partai. dan bendahara umum partai. Ya walaupun ya benar kata Mas Bima, bahkan kemarin Donald Trump aja udah bilang Menq-nya nanti CEO JP Morgan gitu. Sekelas Donald Iya, iya. Trump yang menurut kita ini Iya, orang iya, gila kali Iya, apa-apa. iya. Dia pun milih menteri keuangannya bukan kaleng-kaleng Iya, istilahnya. iya, CEO benar. JP Morgan ya udah kita udah tahu lah pasti orang hebat gitu. Tapi dengan kombinasi misalnya harus ada Wamen Q2, terus kemudian ditambah lagi wakil kepala BKPM, ditambah lagi wakil Menteri Pertanian, ini sebenarnya goals di 3 bulan yang diharap ini seperti apa sih kalau kita bisa menyoroti lebih dalam gitu loh. Kalau dibedah satu-satu ya, kalau mungkin tadi kita udah banyak cerita soal Menq, Wamen Mas Q. Tommy ya. Iya. Karena kan memang Ibu Sri Mulyani juga bilang dia fokus di 2025 kan. Jadi Prof Suhasil fokus di 2024 sampai selesai. Kemudian kalau Pak Yuliot mungkin beliau kan ASN ya. Jadi memang dan pos itu memang sudah lama tidak diisi ya Mas Bima ya. Setahu saya memang perpresnya juga ada. Tapi kalau ditanya kebutuhannya apa, sebenarnya kan deputinya juga sudah banyak sebenarnya di situ. Sejak statusnya Kementerian Investasi, BKPM menjadi Kementerian Investasi, itu kan deputinya bertambah. Saya lupa jumlahnya tapi bisa dicek. Kemudian staf ahlinya pun bertambah, staf khususnya bertambah. Untuk apa lagi ada menteri, ada wakil menteri. Sementara kalau kita mau cek kinerjanya Kementerian Investasi, kan selalu dibilang bahwa target investasi tercapai. Ada masalah di lapangan, misalnya investasi di Rempang katanya selesai. Jadi kan sebenarnya secara urgensi ini tidak ada keperluan gitu untuk menambah wakil menteri kan. Nah, pertanyaan gue malah perlu nggak sih ada wakil menteri? Iya, cukup menteri itu aja? dia. Kadang-kadang menterinya aja udah, iya kalau kita bilang target-target yang tadi kan udah tercapai juga gitu. Secara pencapaian juga kalau mau jujur mungkin sebagian melihat ya Pak Bahlil udah oke misalkan gitu. Terus kemudian kalau wakil menteri pertanian kan pergantian ya, karena beliau menggantikan Pak Mas Daryono, Mas Dar panggilannya, di brandingnya Mas Dar gitu ya. Dia menggantikan Pak Harfik ya. Pak Harfik itu setahu saya dulu bendahara umum PBNU. Jadi ini kan jelas kalau Mas Dar, kalau tadi Mas Tommy keluarga, kalau ini kan kalau kita bicarakan itu anak ideologis lah. Jadi asisten pribadi itu pasti anak ideologis. Ajudan, asisten pribadi, sekretaris pribadi, apapun gitu. Dan memang trennya kan Pak Prabowo pasti lebih percaya orang yang dia tahu dan dia kenal. Saya rasa semua lah. Pak Jokowi pun sama gitu. Jadi ketika Mas Daryono, Mas Dar dengan atribusinya, apalagi dia anak petani katanya kan, dari Grobogan, pernah juga sekarang juga ketua pedagang pasar. Jadi memang kalau secara track record oke lah.
kita nggak akan ada masalah. Tapi masalahnya kemudian kan apakah dia nanti akan menjadi memang ini disiapkan seolah-olah jadi magang aja untuk kemudian 3 bulan lagi pas ya. ya kan probation. Kayak gitu. Probation terus kemudian 3 nanti jadi Menteri Pertanian Iya, apakah benar, seperti itu. Tapi kan kita juga tidak boleh lupa Pak Andi Amran Sulaiman juga Iya, sosok yang berperan penting juga dalam pemenangan Pak Prabowo. Jadi ini pasti nanti bakal ya mungkin nanti seterusnya Mas Dar tetap jadi wamen atau seperti apa. Tapi kalau dilihat waktunya kan ya tidak ada urgensi sih sebenarnya untuk pos wamen pertanian juga, dan dirjennya juga banyak, kepala badannya juga banyak. Karena narasi-narasi media memang rata-rata semuanya side-nya ke situ. Iya, Orang juga iya. side-nya sama pikirannya Benar, gitu. benar. Sama apakah ini for the next menterinya tuh ini enggak sih gitu. Nah, kalau lo ngelihatnya kayak gimana Mas Bim? Level of urgency perlu enggak sih sebenarnya apalagi wakil sampai ditambahin gitu untuk di kondisi seperti ini, di positioning kayak begini gitu. Dan apalagi melihat posisinya tuh satu untuk Wamenq, kemudian investasi, satu lagi pertanian gitu. Nah, dari kombinasi ini lo ngelihatnya gimana? Ya, pertama kita lihat 3 ini pos: keuangan, pertanian, investasi. Berarti ini yang akan jadi tombak nih, ujung tombak dari program Prabowo 5 tahun ke depan. Keuangan mengamankan anggaran, berarti satu lagi food estate, dan ada bioenergi untuk yang pertanian, termasuk bioetanol, biodiesel. Satu lagi investasi, berarti untuk narik pendanaan juga. Jadi memang dikunci 3 ini, itu kelihatan pertama. Yang kedua, butuh enggaknya wakil menteri. Nah, kita kalau bicara secara teknis, bahkan jangankan wakil menteri, menterinya aja baru 6 bulan nih setelah dilantik, bisa jadi dia hanya belajar. Dia nggak bisa melakukan eksekusi. Ya kita pernah tuh, dulu pernah punya pengalaman ada Menteri Keuangan last minute ya, saya nggak mau nyebut namanya, dia last minute, Menteri Keuangan dia nggak bisa apa-apa, secara kebijakan dan lain-lain. Jadi waktu untuk belajar, bahkan sekelas menteri itu lebih dari 6 bulan baru, karena dia masih belajar tuh artinya masih ngumpulin dari eselon-eselon bawahnya, masih mengumpulkan pendapat ahli dan lain-lain gitu ya, meracik dulu. Kecuali kebutuhan wakil menteri ini lebih ke arah untuk tahu dapur dari masing-masing kementerian. Karena selama ini kita harus jujur akui, Kementerian Keuangan misalnya, Kementerian Keuangan itu punya geng sendiri. Jadi punya geng yang artinya dia ini kementerian yang superior. Pemda minta anggaran juga banyak yang lobby-lobbynya sampai ke lapangan Banteng untuk memastikan cair atau enggaknya. Jadi ini benar-benar istana sebenarnya, istana di dalam istana kalau mau ngomong gitu ya soal fiskal keuangan. Dan selama ini orang respect kan. Nah, ini artinya ini menjadi semacam firewall bagi mereka yang ada di politisi itu untuk nggak bisa menyentuh sampai level teknis. Katakanlah mata anggaran kedua, ketiga yang sudah sampai level program, maka mau nggak mau harus masukin orang tuh ke situ. Jadi saya lihat urgensinya itu sebenarnya. I see. Berarti lumayan bisa kebaca nggak sih kalau dari lo sendiri gitu ya, akan seperti apa nanti kabinet yang bakal dibentuk sama Pak Prabowo gitu ke depannya? Karena kalau Pak Jokowi kita tahu mungkin beberapa dari profesional gitu ya diangkat gitu ya. Bu Sri Mulyani dulu dari World Bank gitu dipilih sebelumnya, gitu ya. Prof Bambang juga sebelumnya. Nah, akhirnya lo ngelihat gak sih bahwa ini mungkin akan apa? Gemuk. Ya gue gitu ya, gendut ya jadinya gitu. Gendut. Iya. Gemoy lah. Gemoy. Jadi artinya akan gue yang ngomong ya. Ya ada nomenklatur yang akan ditambah banyak. Ya. Dan Kementerian Pertanian nggak akan berhenti sampai di situ. Bisa jadi Mas Dar itu yang sebelumnya mau nyalon gubernur Jawa Tengah ditarik wakil menteri. Ini bisa jadi mengisi pos, misalnya ada pembentukan lembaga untuk makan siang gratis itu, atau ada pelebaran badan pangan dan lain sebagainya, atau food estate atau food estate bisa bikin kementerian sendiri, bisa jadi setara kementerian ya. Jadi ini problemnya Pak Jokowi dulu 2014 itu tidak memulai dengan koalisi segemuk dari Pak Prabowo menang 2024 ini. Yang artinya yang ngantri dari mulai anak ideologisnya, pengusaha yang join belakangan ya terlambat, itu semuanya koalisi politik itu pasti meminta jatah, dan makanya isu nomenklatur diperbesar, diperbanyak. Itu sebenarnya lebih ke arah untuk bagi-bagi jatah politik sebenarnya. Jadi akan gemuk sekali. Nah, cuman ini yang jadi PR Pak Prabowo, dengan banyaknya koalisi, teknokratnya mau ngisi berapa persen. Sementara kredibilitas di pasar keuangan salah satunya dilihat dari berapa banyak teknokrat yang mengisi pos-pos penting ya.
Kalau pos-pos yang kurang terlalu strategis boleh lah kasih politisi. Iya. Yang penting-penting keuangan jangan dong itu ya. Iya, iya. Bapenas jangan. Kalau lo ngeliatnya gimana, Pak Iqbal? Ya dengan kemarin udah ada revisi undang-undang Kementerian Negara kan, ya itu udah jadi sinyal ya bahwa kementeriannya akan lebih banyak, mungkin ada badan-badan baru nantinya yang mungkin badan penerimaan negara atau badan gizi atau apa ya, banyak lah badan gitu ya. Tapi memang koalisi ini memang pasti akan gemuk ya, dalam artian gemoy tadi. Karena memang yang harus difasilitasi memang banyak banget. Partainya aja 9 loh di koalisi itu. Walaupun mungkin yang parlemennya 4 ya. Dalam artian pasti 4 Dan ini itu harus dapat semua ya. pasti dapat. Gitu Katakan dia nggak dapat menteri, dia harus dapat wamen. Yes. Kalau dia nggak dapat wamen, dia dapat komisaris BUMN. Dia nggak dapat komisaris BUMN, dia dapat dubes. Jadi lapisnya tuh akan banyak gitu ya. Saya membayangkan posisi Pak Prabowo juga pasti pusing juga. Belum lagi titipan orang-orang yang mungkin Pak Jokowi nitip, tolong Pak ini. Misalkan Pak Luhut nitip, tolong Pak ini kan. Pasti akan ada seperti itu kan. Saya membayangkan posisi dia jadi sulit juga sebenarnya mungkin dalam situasi sekarang gitu ya. Tapi saya sepakat ya Mas Bima, untuk pos-pos penting memang idealnya kembalikan ke teknokrat lagi. Yang memang orang-orang yang dipercaya market. Sebenarnya kan gampang ya untuk ngecek ini orang dipercaya market apa enggak kan. Itu sebenarnya tinggal lempar berita, isu kan. Oh bagus responnya. Oh ini kurang bagus misalkan. Itu kan sebenarnya kemarin itu ketika Mas Tommy itu kan, ya itu tadi teman-teman di market itu langsung blok aja gitu. Walaupun dia orang market, Tommy itu orang market, tapi karena dia bendahara umum partai, keponakannya Prabowo, ya udah. Jadi image orang tuh udah ngeblok aja gitu. Belum melihat dia bekerja ya. Kita belum tahu dia bekerjanya seperti apa gitu. Karena kan kalau pengalaman wakil menteri yang dulu ya Mas Bima, itu kan memang bagi peran ya Mas. Karena ada yang satu ngurus anggaran, ada yang ngurusin transfer daerah, ada yang ngurusin pajak, ada yang ngurusin cukai. Jadi memang kayak di BUMN yang sekarang itu bagus. Misalkan ada yang portofolionya Himbara, ada yang megang kereta cepat, ada yang megang energi, ada yang megang industri keuangan. Artinya memang needs ya, dibutuhin ya. Ada misalkan perkebunan, pangan gitu ya. Tapi kalau ini kan jadi ini orang politik pula yang masuk kan. Jadi image orang itu memang, dan persepsi ya kan, Maria lebih paham pasti soal persepsi ya. Kedepan kalau misalkan kabinet ini banyakkan partainya, walaupun orang politik kan akan selalu bilang ya kan nggak bisa dibedain dong, di partai juga banyak orang profesional, kan selalu begitu kan argumennya kan. Tapi di situasi sekarang mungkin Mas Bima yang sering penelitian di lapangan tahu kondisi ekonomi di bawah seperti apa, di global seperti apa. Saya rasa kabinetnya tuh harus apa ya, mungkin racikannya tuh pas gitu. Dalam artian mengakomodir kepentingan politik juga, tapi di sisi lain teknokratisnya juga harus terpenuhi gitu loh. Racikan yang pas tuh ya kayak gimana tuh? Mas Bima kali bisa komentar. Kali ya, mungkin lu yang sering kayak masak ya juga di lapangan tuh yang kayak gimana, dan langkah strategis apa nih? Karena kan kita kan taunya 3 bulan doang ya kan, kita nggak tahu di setelahnya gitu ya ada janji politik apa gitu. Tapi apa yang memang mereka harus lakukan nih di termin 3 bulan sampai Oktober ini, dan racikan paling pas gitu untuk kebutuhan Indonesia pastinya ya, untuk ke depan 5, 10 tahun, 20 tahun. Justru wakil menteri yang baru ini harus berani bilang, Pak, terima kasih amanahnya. Saya sudah masuk di kementerian yang Bapak pengen. Tapi begitu melihat dapur tiap kementerian, ternyata memang Pak, kita harus pilih prioritas anggaran dan program mana yang mau dijalankan. Jadi, karena udah dimasuk, dia tadi lihatnya dari luar, ya, eagle view gitu. Sekarang di dalam begitu nih. dia dimasuk dalam dengan banyak problematika keuangan, defisit anggaran. Betul. Tahun ini bakal 2,7% estimasinya. Utang tahun depan jatuh 800 tempo. triliun Iya, jatuh tempo, iya, itu harus gimana tuh? refinancing lagi, suku bunga masih tinggi ya. Jadi artinya begitu dia melihat secara lebih detail mikronya, ternyata susah juga menggeser beberapa anggaran. Sehingga mau nggak mau saya lihat akan ada yang bilang bahwa makan siang gratis misalnya, itu nggak bisa Pak 71 triliun karena akan mengorbankan anggaran lain. Apalagi kalau yang disenggol sampai IKN misalnya. IKN-nya harus dikalahkan karena berarti harus ada yang trade off dikalahkan. Betul. Nah itu jadi wakil menteri dia harus berani untuk bilang, Pak, food estate kalau perlu bentuknya seperti ini aja. Jangan kemudian masif.
dengan banyak evaluasi dan lain-lain, kesiapan teknis juga di lapangan. Jadi ini harapannya waktu yang singkat ini ingin menabrak pada realita bahwa Pak Prabowo yang pernah bicara 8% pertumbuhan, rasio utang. Itu kan Pak Prabowo sendiri kan di Qatar Economic Forum. Kemarin di acara One Map Policy juga 8%. Sama kan? 8% dan rasio utang. Iya. Itu kan juga dibenarkan oleh sekelilingnya. Itu bukan hoax tuh bahwa rasio utang dianggap masih terlalu rendah, bisa dinaikkan lagi. Nah itu, tapi itu ada yang berani bilang bahwa tolong Pak lebih realistis, yang penting transisi dengan gede politik ya, beban politik yang besar ini, itu paling nggak tahun pertama bisa berjalan smooth dulu. Kalau nggak, makan siang gratis dipaksa kan, BBM subsidi kita belum diskusi soal itu. Listrik subsidi dan lain-lain. Waduh. Iya. Ini bukan Jokowi tahap pertama yang dengan mudah bilang bahwa subsidi kita pangkas, diganti ke infrastruktur. Konteks makroekonomi hari ini jauh lebih berat daripada Pak Jokowi. Nah itu tugas Wamen tuh, menyadarkan Pak Prabowo ini realitanya. Apalagi kalau balik ke statement awal lo bahwa ini soal trust ya. Jadi dia menaruh orang-orang yang dia percaya. Jadi suaranya akan jauh lebih kena gitu ke Pak Prabowo karena memang dia meletakkan orang yang dia percaya. Ibaratnya magang nih, tadi Mas Iqbal bilang magang. Probation dicoba dulu, kemudian laporan magangnya tentu harus dibaca dong sama si magang ya kan. Itu yang harus diserahkan. Tapi harus jujur laporan magangnya. Harus jujur laporan magangnya. Waduh. Menarik, bener. Mas Bima bener. Karena pada akhirnya saya ingat kata-kata Pak Khatib Basri ya. Semua presiden akan menjadi presiden yang normal di tahun kedua. Jadi konteksnya adalah dia akan menghadapi realita bahwa ternyata duitnya itu nggak banyak. Terus kalaupun mau berutang ternyata juga susah. Mau nerbitin SBN pun belum tentu ada yang beli. Banyak laku apa enggak, global bond laku apa enggak. Mau minjem kemana, multilateral atau Bank Dunia atau apa. Jadi akhirnya dia akan jadi presiden yang normal tuh dalam artian sama Mas ketika Pak Jokowi yang periode 1 kan pengen begini. Ternyata cuma tahan 1,5 tahun. Ibu Sri Mulyani panggil pulang kan untuk memberesi budget itu gitu kan. Kalau kita ingat dulu ya, kenapa Ibu Sri Mulyani lagi tender di World Bank dipanggil pulang kan, karena memang ada kebutuhan APBN waktu itu kan. Penerimaannya seret apa segala macam ya Mas ya, tax amnesty ya. Kalau nggak salah Mas Bima kayaknya ingat gitu ya periode itu. Nah, saya pikir juga nanti siapapun Menteri Keuangannya ya, misalkan kalau saya masih yakin bukan Mas Tommy ya. Saya masih yakin karena saya masih yakin. Nanti karena pasti nanti. Menteri Keuangannya nanti bisa diputar lagi. Bisa diputar lagi nih karena nanti diputar lagi. Saya yakin bukan Mas Tommy. Karena pasti bukan orang partai. Saya yakin. Kalau dia wamen lagi mungkin iya. Tapi kalau untuk menteri saya rasa Pak Prabowo tahu. Ini posisi yang strategik dan harus orang profesional di situ. Jadi tadi balik lagi mungkin setelah 1 tahun itu Mas, menurut saya setelah APBN 2025 di 2026 mungkin ya ternyata duitnya terbatas untuk makan gratis, untuk IKN, food estate. Belum lagi yang wajib-wajib kan Kak. Misalkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jangan-jangan ntar gak bangun Mas, cuman perawatan doang kan. Jalan apa segala macam. Jadi pasti nanti akan menghadapi realita itu juga gitu. Ya syukur-syukur dari laporan magang itu udah ada. Jadi ketika karena Mas Bima jadi gue jadi penasaran nanti laporan magangnya kayak apa ya. Bener. Karena pas di 3 bulan selesai, pas presiden dan wakil presidennya juga dilantik. Setelah itu kita akan dengerin juga kabinet baru yang akan dibentuk. Nanti kita akan tahu nih akan seperti apa gitu ya. Tapi setidaknya itulah gambarannya Sobat Cuan ya. Jadi supaya Sobat Cuan juga makin tambah pinter gitu, tambah ngerti gitu ya apa yang lagi terjadi di saat ini gitu ya. Di masa transisi pemerintahan ini gitu ya. Mas Bima, thank you banget. Jangan bosan. Siap. Jangan menghilang jauh-jauh ya. Karena emang asik banget pastinya. Asik, seru. Seru banget. Seru banget, Thank you ya. Thank you. Gue akan meng-compare karena lo bisa yakin itu bahwa main Q-nya bukan diputar lagi. Iya, diputar lagi bukan Mas Tommy. Taruhan dulu sama tim Cuap Cuan. Dan Sobat Cuan, terima kasih. Jangan lupa dengerin juga konten kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Kita ada di TikTok juga, Cuap Cuan. Kita juga punya community Cuap Cuan. Gimana cara gabungnya bisa langsung aja lihat di Instagram @cuap_cuan. Caranya semua ada di situ ya. Terima kasih Sobat Cuan.
Kita bertiga pamit, Maria pamit. Bima pamit. Iqbal pamit. Bye, Sobat Cuan.